Marinir itu kalau sudah di tengah masyarakat itu tidak ada rasa takut bagi masyarakat. Justru malah senang menunggu Marinir dipanggil kalau misalnya ada yang lewat, Pak Marinir gitu. Ini pasti ada rahasianya, Komandan. Kenapa bisa menjadi pasukan Marinir kalau di dalam medan tugas harus profesional, tetapi bertemu dengan masyarakat itu humanis sekali, Ujin. Mungkin bisa disampaikan, Ujin, sehingga Ujin menjadi terdepan di Palagan, bahkan disegani lawan, Ujin. Siap, mungkin bisa disampaikan, Ujin. Inilah keunikan dari Korps Marinir, Mbak Grace. Seperti dua sisi mata uang yang berbeda. Siap. Di satu sisi, Korps Marinir ini prajurit yang harus mempunyai kekuatan lebih dengan persenjataan dan keberanian prajurit karena didaratkan pertama kali di tumpuan pantai tersebut. Tapi di sisi lain, tadi Mbak sampaikan, karena kami juga mengalami sendiri, kami salah satu sebagai pelaku sejarah di 98. Siap. Itu kami Komandan Kompi. Memang doktrin dari senior-senior, doktrin dari para komandan terdahulu kepada kita-kita ini sebagai generasi penerusnya, bahwa humanis ini adalah senjata paling utama buat Korps Marinir, yang mana kekuatan kita tidak akan punya apa-apa apabila tidak bersama rakyat. Artinya bagaimana caranya rakyat ini ada di pihak kita. Nah, jadi dari mulai pembentukannya, Korps Marinir ini dibentuk atau dicetak di dapur yang sama. Pelatihnya sama, tempatnya sama, doktrinnya sama. Masuk ke satuan, doktrin itu dilanjutkan. Kepemimpinan dari komandan terkecil, Danton, Danki, dan Yon. Para Danton sore-sore atau Danki ini, dia tidak jalan, Mbak. Tapi main ke rumah prajurit masing-masing. Kondisi lihat rumahnya seperti apa, kesulitannya seperti apa. Sehingga antara prajurit dengan perwiranya menjadi satu kesatuan yang utuh, yang kuat. Siap. Termasuk masyarakatnya, mohon maaf. Karena Marinir kan tidak punya perumahan, Mbak. Sedikit sekali, bukan tidak punya, tapi sedikit sekali. Mungkin kalau di teman-teman TNI AD, batalion lengkap Dengan perumahannya. Di Marinir tidak. Marinir Terbatas ya, rata Komandan. kontraktor. Jadi di mana-mana tersebar. Tapi inilah yang menjadi hikmah dan kebaikan buat Korps Marinir, karena keterbatasan tadi sehingga bisa bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Disitulah menanamkan nilai-nilai kebersamaan. Siap. Bagaimana TNI dalam hal ini Korps Marinir bersama dengan rakyat. Sehingga apabila kejadian ada demo di jalanan dan lain-lain, mereka berpikir dua kali, karena ternyata yang jaga, oh dia tetangga kita, oh dia saudara kita, oh ternyata Marinir tidak pernah berbuat sesuatu hal yang memalukan, kira-kira itu. Jadi doktrin ini yang terus mengalir. Nah inilah kenapa kalau mungkin ketemu masyarakat mungkin di 98 Mbak tahu. Iya, betul sekali, karena saya pun mengalami itu. Ribuan masa saya terjun ke sana dengan hanya satu kompi. Saya berpikir, wah saya mati di sini. Iya, masa lebih banyak. Masa lebih banyak, ribuan. Tapi demi negara saya turun. Tuhan tahu ternyata sangat sayang kepada Korps Marinir. Masyarakat bukannya melempar, mendemo atau mencaci, justru malah turun. Memberi jalan ya, Komandan ya. Hidup Marinir. Hidup Marinir. Malah kita jadi tos-tosan sama mereka. Ya betul, Komandan. Inilah kita semakin pede untuk mendamaikan keadaan atau mendamaikan suasana yang alhamdulillah, karena ini adalah bukan buat siapa-siapa, tapi buat bangsa dan negara. Jadi mohon kita melihatnya harus general, bukan berarti Marinir spesial, tidak. Siap. Tapi sekali lagi ini adalah ketulusan hati kita untuk mengabdi pada bangsa dan negara. Dan kita juga bagian dari masyarakat, ya, betul. Komandan. Lahir dari masyarakat. Lahir dari masyarakat, dan kita pun harus mengabdi untuk masyarakat. Betul sekali, Komandan. Dan karena sekali lagi situasi kita ini dengan masyarakat cukup dekat, karena rumah-rumahnya mereka berbaur dengan masyarakat. Betul sekali, jadi Komandan. masyarakat menganggap kita adalah sebagai kakaknya, sebagai mungkin saudaranya, sebagai bapaknya.